Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Zulfikar Fadilah dengan NIM 20111323. Kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah kecakapan, saya sudah bersama narasumber. Ya Mas, bisa memperkenalkan diri? Nama saya Dava Zikri Mawadin dan saya di sini berkuliah di Universitas Al-Hikam Yogyakarta, dan saya memiliki usaha bersama abang saya, usaha angkringan. Seperti itu Mas Akmal. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Dava Zikri sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya untuk melihat tugas akhir semester. Baik. Ini saya mau bertanya ini. Yang pertama, suka dan duka usaha angkringan apa aja? Suka dan duka usaha angkringan untuk saat ini ya namanya pedagang ya Mas Akmal ya. Ini juga saya kan berkolaborasi mengerjakan itu tuh bersama abang saya, bukan saya sendiri, dan itu pun saya juga masih belajar, bukan seutuhnya saya yang memegang usaha tersebut. Nah, di sini yang saya tahu dan yang saya lihat, namanya pedagang itu pasti ada pasang surutnya penjualan. Bagaimana ketika ramai, ketika sepi. Nah, kalau pas sepi sendiri itu ya bisa dibilang kita kalau orang Jawa yang melus dodol Mas. Melus dodol ini kayak butuh sabar banget ketika angkringan itu sepi, bagaimananya, dan yang harus kita lakukan ya tetap berjuang dan melakukan inovasi-inovasi bagaimana untuk mengembangkan atau menarik daya pelanggan terhadap angkringan tersebut. Yang kedua, ini lokasi angkringan di mana Mas? Untuk lokasinya itu berada di Jalan Mangkunbumi, daerah selatan Tugu Jogja. Di situ emang banyak angkringan-angkringan, apalagi angkringan kopi jos ya untuk di sana ya. Itu banyak, itu berjejer Mas Akmal, jadi nggak cuma satu. Tapi untuk lokasi yang punya saya ini berada di depan gedung Pertamina, namanya angkringan kopi jos Pak Antum, seperti itu. Di ini tempatnya di depan Pertamina ya Mas? Benar sekali. Depannya Gedung Pertamina Mas. Gedung Pertamina. Gedung Pertamina. Terus yang ketiga, usaha apa yang Mas Dava lakukan agar usaha tetap berjalan? Agar usaha tetap berjalan, misalnya saja kita ambil contoh pada saat pandemi kemarin ya Mas ya. Itu sekitar tahun 2020 itu kan kita dihadapkan dengan kondisi yang sangat tidak enak. Itu juga terhadap PSBB, pembatasan skala besar. Itu juga kita diliburkan. Itu saya dan abang saya ataupun karyawan juga merasa bingung bagaimana cara mendapat pemasukan dari hal dan kondisi tersebut. Nah, untuk itu yang kita lakukan, kita tetap mengikuti peraturan pemerintah. Habis itu kita juga buka, tapi setelah diizinkan kita buka, tapi kan itu tetap dibatasi ya Mas, jamnya sampai jam 10. Tapi ya namanya kita pengusaha, jam 10 itu bisa dibilang mau baru rame-ramenya nih. Nah, pasti kan ya belum bisa untuk mencukupi apa yang kita punya. Akhirnya dari dinas setempat juga memperbolehkan untuk buka lebih dari jam itu, setidaknya sampai jam 12. Seperti itu. Akan tetapi kita juga memperlakukan kok yang namanya pembatasan di angkringan tersebut. Jadi tidak hanya yang kita tahu sebelum pandemi itu bagaimana, itu bisa ramai berdempet-dempetan, tapi di sana kita tetap melakukan prokes kesehatan seperti itu. Itu Mas Dava itu usahanya itu mengganggu kuliah nggak? Untuk kuliah itu menurut saya bagaimana tentang kita cara mengatur waktu tersebut. Apalagi di sini kan saya juga nggak sendiri nih Mas. Di sini saya dibantu oleh abang saya. Kita mengerjakan semuanya berdua. Entah itu tentang pembukuan, pembelanjaan, apa saja yang harus dibeli. Itu kita pintar-pintar membagi waktu antara kuliah dan usaha. Seperti itu. Jadinya kita ya memaintain waktu tersebut untuk kita sendiri. Seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk kedepannya itu ada rencana untuk membuka angkringan di tempat lain, Mas?
Mungkin saya minum sebentar ya Mas. Yang namanya pengusaha itu pasti ingin memperluas dan membuka cabangnya di mana-mana. Entah itu usaha angkringan ataupun usaha yang lain. Tentu ada niat, tapi untuk saat ini kita masih fokus mengembangkan angkringan ini bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin ada nanti ke depannya dengan berkembangnya zaman, kita mengikuti zaman itu membuka makanan-makanan yang sedang hits untuk saat ini, atau mungkin usaha-usaha yang lain, usaha besar misalnya sebut saja properti mungkin ya. Mungkin itu juga harus dipelajari tentang bagaimana proses-prosesnya. Kan tidak mudah yang namanya membuka usaha tersebut, pasti ada perhitungan dari awal hingga kita mencapai untuk membuka usaha baru tersebut, seperti itu. Ini Mas Dava ini kan buka angkringan ini ada, maksudnya pembeli yang datang itu dari luar atau rata-rata dari luar atau dari orang pribumi asli Jogja? Oh, kalau seperti itu bervariasi ya Mas itu. Mungkin banyak juga wisatawan lokal, banyak juga wisatawan dari mancanegara. Misalnya saja kalau kita bilang waktu liburan sekolah atau liburan hari kerja atau liburan besar misalnya Ramadan seperti itu tentu banyak wisatawan dari mancanegara Mas. Oh, iya. Banyak, jadi mereka berkunjung dan kita juga terkadang mendengarnya itu lucu dari bahasa-bahasa mereka yang digunakan. Soalnya kan kita di sini mendengarkan dengan logat bahasa Jawa ya seperti itu. Jadi ketika kita mendengar ada orang ngomong Sunda, oh seperti ini ya bahasa Sunda, atau mungkin ada orang dari Kalimantan ataupun sebagainya. Tapi untuk warga lokalnya sendiri itu juga banyak, tidak menutup kemungkinan, apalagi saat hari-hari weekend, Sabtu, Minggu itu juga ramai Mas, seperti itu. Ya. Ada pembeli yang unik atau yang membuat kesal Mas Dava? Tentu ada, kalau seperti itu Mas. Pembeli yang unik itu kadang kan kita ada karyawan, kadang karyawannya bukan seperti itu. Ya mungkin ada, tapi kita nggak tahu entah bagaimana ya seperti itu. Tapi kalau yang unik tuh kita punya karyawan, kadang karyawan kita itu digodain Mas. Jadi kayak waduh Masnya ganteng banget gitu atau apa. Jadi kan ya kita sebagai cowok, waduh pelanggan ini cantik nih tapi kok digituin. Jadi kayak jadi cerita tersendiri di belakang antara karyawan dan saya sendiri seperti itu. Itu termasuk unik. Tapi kalau untuk yang membuat kesal kadang bukan dari pelanggannya, tapi karena mungkin dari kita sendiri. Itu kalau lagi ramai itu suasananya chaos banget Mas. Jadi bisa dibilang kan kayak kita sendiri kadang kebingungan mana yang belum dapat makanan. Iya seperti itu. Mungkin seperti itu Mas Akmal. Yang selanjutnya dagangan yang dijual itu dibuat sendiri atau titipan atau bagaimana? Untuk dagangan yang kami sediakan itu kan ada bermacam-macam Mas. Itu terdapat sate-satean, gorengan ataupun nasi. Nah untuk itu semua itu kita ada suppliernya Mas, ada yang nyetor, entah itu dari keluarga saya sendiri ataupun dari orang luar. Nah jadi itu disetor, nanti kita catat bagaimana harga dari mereka berapa, harga jual dari kita berapa. Tapi untuk minumannya itu full dari kita semua. Seperti itu. Jadi nanti entah malamnya atau hari berikutnya para supplier ini menyetorkan dagangannya kembali, kemudian kita ngasih duit hasil yang laku kemarin dan barang sisanya kalau masih ada. Seperti itu. Terus ini pertanyaan yang terakhir, ada tips nggak Mas nih untuk teman-teman yang menonton bagaimana untuk memulai usaha? Bagaimana cara untuk memulai usaha? Waduh, sebenarnya di sini saya juga masih belajar Mas Akmal ya. Untuk tips itu dari saya mungkin ya boleh dikoreksi untuk yang lebih ahli gitu ya, untuk bagaimana cara membuka usaha. Dari awal kita itu juga harus mempersiapkan usaha apa yang mau kita buka,
terus bagaimana pengaturan finansial kita itu cukup atau tidak, terus langkah-langkah yang mau diambil sebelum kita membuka usaha itu apa, seperti misalnya lokasi tersebut strategis atau tidak, modal yang kita perlukan untuk bisa balik modal itu berapa banyak. Jadi kan itu ada perhitungannya ya Mas Adi. Nah, maka dari itu kita juga mempersiapkan semuanya nih, enggak tentang usaha, tapi bagaimana kita sendiri siap tidak mengalami hal-hal ataupun masa buruk yang akan kita lewati untuk membuka usaha tersebut. Kan enggak semua usaha itu langsung bisa sukses ya. Ya betul. Jadi maka dari itu persiapannya itu juga harus matang. Seperti itu sih kurang lebihnya dari saya. Terima kasih Mas Eva sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya untuk memenuhi tugas kecakapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.